Esa TV. Pemirsa dan warganet di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam program berita Esa TV. Bersama saya Putri Rompas, kita ikuti berita selengkapnya. Terkait dengan surat edaran Gubernur Sulut nomor 440 tertanggal 30 Juni 2021 yang berisikan pemeriksaan swab, PCR, dan rapid antigen bagi pelaku perjalanan di Provinsi Sulut disambut baik masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Sulawesi Utara. Seperti yang diutarakan warga dan di pedagang di Pasar Kerombasan Manado terkait surat edaran Gubernur Sulut nomor 440 tertanggal 30 Juni 2021 yang mengharuskan pemeriksaan swab, PCR, dan rapid antigen bagi pelaku perjalanan di Provinsi Sulawesi Utara. Menurut warga dan pedagang di Pasar Kerombasan, langkah Gubernur Sulut melalui surat edaran tersebut sudah sangat tepat guna meredam penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Jadi sebagai masyarakat, anjuran pemerintah itu kalau perlu lebih diperketat lagi. Nah, apalagi orang sebagai masyarakat yang ada di daerah pasar seperti ini. No? Jadi itu perlu kami perhatikan. Jadi sebagai masyarakat kami mengapresiasi kembali apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, lebih bagus kalau pemerintah lebih perketat kalau ada pendatang mau datang di Manado supaya orang kan di sini tidak ada terjangkit semacam tahun-tahun yang lalu. Mereka berharap surat edaran tersebut untuk meminimalisir angka penyebaran COVID-19 di Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Karena jika angka penyebaran rendah, maka kegiatan usaha di Manado bisa berjalan baik. Valentin Vina Amalia, jurnalis SHTV. Meskipun masih situasi pandemi COVID-19, namun para pelaku usaha industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah terus giat melakukan produksi berbagai macam olahan produk khas Sulawesi Utara. Sejumlah pelaku usaha industri kecil menengah dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau disebut IKM dan UMKM saat ini terus melakukan produksi berbagai produk olahan makanan khas Sulawesi Utara. Menurut Ketua IKM UMKM Sance Ponto, ada sekitar 50 jenis produk makanan yang diproduksi oleh IKM UMKM Kota Manado. Jenis produk tersebut umumnya berupa oleh-oleh khas Manado seperti kue kering, olahan ikan, abon cakalang, abon roa, produk lainnya. UMKM membuat produksi seperti oleh-oleh khas Manado. Produknya bermacam-macam, yaitu ada kue kering dan juga ada olahan ikan, yaitu abon cakalang, abon roa, dan bermacam-macam variasi yang ada. Ada yang diproduksi sendiri, tapi kalau yang masuk di sini sekitar 50 UMKM yang masuk di sentra UMKM IKM Kota Manado. Yang ada di tempat ini yaitu di Taman Berkat. Untuk meningkatkan produksi dari para pelaku usaha, Sance mengajak agar para IKM dan UMKM untuk bisa bergabung menjadi anggota. Sementara persyaratan untuk bergabung dalam IKM UMKM Manado cukup mudah dengan hanya membawa beberapa persyaratan perizinan. Selama di masa pandemi COVID-19 ini, Sance mengaku bahwa pengunjung di pusat perdagangan IKM UMKM terjadi penurunan. Hanya saja pada bulan-bulan terakhir ini mengalami peningkatan sebesar 50%. Memang masa pandemi ini memang lagi menurun pengunjungnya, tapi pada bulan Juni ini sudah bisa mencapai 50%. Yang dulunya masih pengunjungnya masih sedikit, tapi sekarang sudah mulai meningkat. Berkurangnya pengunjung dibenarkan salah satu anggota UMKM, Marina Poluangkang.
yang mengakui di saat pandemi ini mengalami penurunan penjualan. Setelah ada COVID, memang agak menurun perkunjungannya ya, karena terbatas dengan protokol kesehatan. Marina mengatakan bahwa fasilitas di IKM dan UMKM Manado yang diberikan pemerintah saat ini sudah sangat baik dan juga sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian juga dengan fasilitas yang dimiliki UMKM sudah sangat memadai. Valentin Vina Amalia, jurnalis SHTV. Kegiatan vaksin tahap kedua yang dilakukan Jemaat Gemim Sion Malalayang selain melibatkan warga jemaat setempat, juga melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah Malalayang. Untuk menunjang program pemerintah Kota Manado melalui target vaksinasi bagi warga Manado, Jemaat Gemim Sion Malalayang Manado melakukan vaksin terhadap anggota jemaatnya. Kegiatan vaksinasi ini juga diikuti oleh anggota warga yang bukan anggota jemaat gereja tersebut. Menurut Ketua Panitia Hari-Hari Besar Jemaat Gemim Sion Malalayang, Jane Sumilat, pelaksanaan vaksinasi ini adalah untuk menunjang program vaksinasi hebat. Jemaat Sion Malalayang mengadakan vaksin tahap 2 dalam rangka hari ulang tahun Jemaat Gemim 100 ke 133 pada bulan Mei kemarin. Jadi untuk menunjang gereja dan jemaat menunjang program vaksinasi hebat yang diperakasai oleh Pak Wali Kota Andre Angau dan Pak Dr. Risat Sualang. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di Jemaat Gemim Sion Malalayang Manado ini dengan sasaran terhadap 200 orang jemaat. Sedangkan tahap pertama vaksinasi sudah dilakukan terhadap 250 orang. Sedangkan jenis vaksin yang dipakai adalah jenis vaksin Sinovac Bio Farma. Kegiatan vaksinasi tahap kedua ini berjalan dengan baik dan aman dan mentaati protokol kesehatan. Filipus Wagdomi, jurnalis SHTV. Sementara vaksinasi yang dilakukan di Jemaat Sion Malalayang ini sudah dilakukan terhadap 180 warga Jemaat Gemim Sion Malalayang. Kegiatan vaksinasi tahap kedua di Jemaat Gemim Sion Malalayang ini sudah melakukan vaksinasi terhadap 180 orang. Demikian ditegaskan Kepala Puskesmas Teling Atas, Octavin Umbo, yang bertugas melakukan vaksin di Jemaat Sion Malalayang. Saat ini kami sedang melaksanakan vaksinasi di Gemim Sion Malalayang saat ini. Ya. Sasaran di tempat ini ada yang dosis 1, ada juga yang kedua. Untuk yang kedua ada sekitar 180. Kalau yang dosis 1 ini yang mendaftar sudah sekitar 200-an. Untuk itu dirinya mengimbau masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi demi untuk kesehatan bersama dan menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 tersebut. Filipus Wagdomi, jurnalis SHTV. Sementara pengurus Jemaat Gemim Sion Malalayang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Manado atas pelaksanaan vaksin bagi warga jemaatnya. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Malalayang melalui penasihatnya, Yobert Kopitu, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Manado atas fasilitas pelaksanaan vaksin bagi jemaatnya untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Sebagai anggota masyarakat sangat berterima kasih karena ini merupakan program pemerintah untuk mengatasi virus corona yang sudah mendunia dan sudah menelan banyak korban jiwa. Justru itu kami sangat berterima kasih sebagai anggota masyarakat atas program pemerintah ini yang dijalankan oleh badan-badan seperti gereja dan badan-badan sosial lainnya. Dan kami sebagai masyarakat tentu menyambut baik akan program pemerintah ini. Sebab ini untuk demi kesehatan masyarakat itu sendiri, termasuk kita-kita ini. Pihaknya juga berharap agar semua jemaat mau mengikuti program vaksinasi yang dilakukan jemaatnya. Filipus Wagdomi, jurnalis SHTV. Demikian berita SHTV kali ini. Saya Putri Rompas pamit dan sampai jumpa.